Kak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah berserah penuh di dalam penyembahan pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik, dan kami bisa bertumbuh berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, tentu pagi ini pagi yang luar biasa bagi kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang terus menyertai kita dari hari ke hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi ini kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita belajar dengan satu judul firman Tuhan. Teruslah berbuah dan semakin kuat. Amin. Amin. Teruslah berbuah dan semakin kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada pohon mangga di depan rumah kita, atau pohon jambu, atau pohon apa saja, kalau dia setiap musimnya berbuah, kita senang, ya kan? Kalau setiap musimnya dia berbuah, kita melihatnya senang, ya, gembira. Bahkan kita mengharapkan, waduh cepat gede ya, cepat gede biar kita boleh nikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan hidup kita. Tuhan juga rindu kita terus berbuah. Tetapi jangan lupa, pohon itu kalau kita lihat rantingnya di depan gereja ini ada buah mangga tetangga. Dia buahnya lebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya lihat tangkai rantingnya itu enggak kuat. Iya. Ya, kadang-kadang sampai ngelendo ya apa? Sampai begini ya. Lendol. Iya, letoy gitu ya. Sampai ke bawah, ke bawah. Akhirnya apa? Orangnya cuek aja, tetapi saya ikat kadang itu rantingnya saya ikatin ke pohon yang kuat lagi. Jadi dia kembali lagi naik ya. Sehingga waktu berbuah dia kasih ke saya juga ya. Bukan itu maksudnya, tapi maksud saya adalah waktu kita berbuah harus kuat. Yes. Karena banyak orang dalam hidupnya berbuah, diberkati Tuhan, tetapi enggak kuat. Yeah. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Terus berbuah, dan buah itu lebat, manis, tetapi harus semakin kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan demikian, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bertumbuh ataupun mengenal bagaimana Allah kita, sifat karakternya, maka waktu kita berbuah dan buah itu lebat, kita mengerti apa kehendak Tuhan atas buah yang diberikan kepada kita. Yes. Katakan, saya mengerti. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, di sana Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidup setiap ranting atau hidup setiap kita itu sangat bergantung pada pokok itu sendiri. Kalau di sana diumpamakan pokok anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hidup daripada ranting itu sendiri. Siapa rantingnya? Katakan saya. Saya. Ya, Bapak Ibu dan saya adalah rantingnya. Yes. Ya, bukan pokoknya yang berbuah tetapi rantingnya. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Pokok itu menyalurkan, itu ya, menyalurkan. Tetapi yang berbuah itu di ranting-rantingnya. Saya belum pernah lihat selain pohon nangka, duren memang ada di pokoknya. Tetapi kebanyakan kalau kita lihat khususnya anggur, dia berbuah di ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa semua yang ada di ranting itu tergantung kepada pokoknya. Kalau dia tidak tergantung, maka saya tidak yakin dia bisa berbuah. Bahkan lama-kelamaan pasti mati dan kering.
Dikatakan supaya menghasilkan buah, ranting itu harus tetap berada dan menyatu kepada pokok anggur, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 15 ya, Bapak Ibu nanti boleh baca selanjutnya. Bahkan kita lihat di ayat 6-nya, barang siapa tinggal di dalam aku itu adalah Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi nggak ada Bapak Ibu sekalian ranting itu bisa hidup, apalagi berbuah kalau dia lepas dari pokok itu sendiri. Dan diumpamakan hidup kita Bapak Ibu, kalau kita lepas ataupun tidak lagi menempel kepada Yesus, maka kita tidak akan bisa berbuah lebat. Bahkan sekalipun kita berkata, aku bisa berbuah kok, walaupun saya ibadahnya Senin Kemis, walaupun doanya jarang-jarang, saya berbuah kok. Buah saya mungkin lebih lebat daripada mereka yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tetapi perhatikan, lama-kelamaan firman Tuhan katakan, dia akan menjadi kering. Saya sering itu Bapak Ibu pangkas pohon-pohon ataupun kembang-kembang yang ada di pekarangan gereja kita. Saya sering itu. Itu kita potong enggak langsung dia kering hari itu. Iya kan? Tetapi ada waktunya dia pasti kering. Walaupun kita siram dengan air tetap pasti kering. Karena sudah lepas dari pokok itu. Ada satu kesaksian di dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dulu. Dulu itu ada kita punya jemaat. Memang waktu itu hidupnya sedang ada di bawah. Dan rumah tangga sering cekcok sampai jam 2, jam 3 pagi kita layani. Karena yang sudah berantem, sudah benjol-benjol istrinya. Pada suatu ketika diberkati Tuhan. Dan mereka mengalami kelimpahan. Yang tadinya ngontrak punya rumah besar, punya mobil. Dan ya kecukupan lah. Mereka udah pindah, memang agak nggak terlalu jauh sebenarnya, ada jemaat-jemaat yang lebih jauh lagi. Pada hari itu sesuatu hal terjadi, mereka memutuskan untuk tidak hadir lagi. Kami tanya, ada masalah, ada pergumulan? Oh tidak ada Pak, semua baik-baik. Lama kelamaan 2-3 kali kita besuk, ajak jemaat, ya sudah tidak datang, ya udah kita percaya bahwa Tuhan akan jamah suatu saat. Dan kita melihat postingan-postingan, wah luar biasa diberkati Tuhan. Dari postingan kita tahu bahwa dia bangga, sedang dia menyatakan bahwa bukan hanya di sana saja beribadah, bukan hanya di sana saja melayani. Tetapi kita perhatikan lama-kelamaan tidak melayani lagi, tidak beribadah lagi. Dan pada suatu ketika ada pergumulan mereka. Dan Tuhan jawab. Dan mereka mulai tinggi hati dan mulai menyepelekan hamba Tuhan. Tidak apa-apa, penting kita sudah layani. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lama-kelamaan kita lihat apa yang mereka harapkan selama ini, yang begitu mereka bersuka cita, tiba-tiba ada masalah, persoalan, semua hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini yang saya maksud bahwa pohon itu, ranting itu dipotong nggak langsung kering. Sepertinya masih segar. Tetapi pada akhirnya Tuhan melihat, engkau tidak mengerti apa yang ku kehendaki. Itu yang Tuhan katakan sebenarnya kepada orang tersebut. Engkau saat ini bisa ada karena aku. Karena doa-doa hambanya. Karena pelayanan jemaat. Tetapi melupakannya. Ini yang Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Karena waktu kita diberkati Tuhan, bahkan dibuat kita berbuah lebat, ada rencana Tuhan agar kita memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Agar kita menjadi saksi di gereja itu.
Yes. Makanya saya bangga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Sekalipun jauh tempatnya, sekalipun mungkin kendaraan mereka untuk parkir susah, tetapi mereka terus hadir di tempat ini. Dan itu menjadi semangat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bapak ini, ibu ini, keluarga ini diberkati Tuhan. Saya juga pasti diberkati. Makanya selalu saya katakan satu lagu yang berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita diberkati Tuhan, berbuah lebat, manis rasanya, itu menjadi berkat bagi orang lain. Bagi kesaksian bagi orang lain. Menjadi penyemangat bagi orang lain. Kenapa Bapak ini, kenapa keluarga ini bisa diberkati? Kenapa bisa bertumbuh? Saya juga pasti bisa. Begitu, amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lepas dari pokok itu. Diberkati hari ini tetap maju, amin. Diberkati hari ini tetap melayani Tuhan lebih sungguh. Katakan haleluya. Amin. Agar buah dan ranting itu tetap terkoneksi dengan sorga, tetap terkoneksi dengan Yesus sendiri sebagai pokok itu. Mari tetap stabil. Amin, setia, taat. Ya, bukan hanya tinggal tetap dalam Kristus, tapi juga harus berbuah, menghasilkan kebaikan-kebaikan hidup dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Serta membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu punya fasilitas bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu punya kedudukan, punya koneksi, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Khususnya mereka yang sudah tidak beribadah lagi, mereka yang akar pahit, mereka yang suam-suam kuku, mereka yang belum kenal Tuhan, bawa semuanya. Amin. Haleluya. Promosikan Yesus kepada mereka. Promosikan sorga kepada mereka. Karena itu adalah tugas kita. Saya selalu berdoa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Punya kualitas, punya potensi, bahkan punya kedudukan yang tinggi. Sehingga Bapak Ibu lebih gampang untuk menjangkau jiwa. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita tidak diberkati, bagaimana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan hari ini responi apa yang Tuhan katakan, maka saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Seseorang yang tidak tekun atau bertekun dalam iman dan tidak taat sama Tuhan, artinya telah keluar dari pokok anggur tersebut. Dan tinggal tunggu waktunya. Ini nih. Kalau kita lepas dari pokok itu tinggal tunggu waktunya. Haleluya. Cepat atau lambat kita pasti kering. Amin. Haleluya. Saya sering itu ketemu dengan orang bukan jemaat kita, tetapi saya tahu dia orang yang setia di jemaat yang lain. Karena kita punya hubungan baik. Kamu kok beda hari ini ya? Wajahmu juga sepertinya kusam, sepertinya enggak semangat. Kenapa? Iya Pak, saya udah lama tidak beribadah. Hah? Kenapa? Kamu kan orang yang semangat. Belum jamnya kamu sudah datang. Kamu loyalitasnya bagus. Kenapa? Iya, saya akar pahit sama Ibu Gembala. Jangan, maju terus. Karena lihat dari wajahmu juga tidak memancarkan lagi kemuliaan Allah. Iya benar. Saya ada kebencian, saya akar pahit. Ini nih. Jadi lama kelamaan tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu. Kalau jauh daripada Tuhan, jarang berdoa, meninggalkan komunitasmu. Saya sering katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, jangan tinggalkan komunitas-komunitas yang ada. Haleluya. Saya mau katakan setiap WBI tetap masuk WBI. Kaum bapak masuk kaum bapak. Kaum muda masuk kaum muda. Haleluya. Ibadah umum tetap beribadah umum. Kersel tetap kersel. Nanti malam ada kersel. Ya haleluya. Semua kersel haleluya harus datang untuk melayani Tuhan di tempat ini. Menjadi saksi, menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab ada 3 macam buah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan orang-orang yang percaya. Bagi Bapak Ibu dan saya, yang pertama harus ada buah pertobatan. Amin. Harus bertobat ya. Harus bertobat Bapak Ibu. Harus ada buah pertobatan.
Kalau nggak ada buah pertobatan, berarti kita sama dengan yang lalu. Yang lalu kita nakal, yang lalu kita suka gosip, yang lalu kita suka akar pahit, suka dumel, suka tidak terima dengan apa yang terjadi, suka dihormati. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kalian, bertobat. Harus ada buah pertobatan. Yang kedua, harus ada buah roh. Haleluya. Puji Tuhan. Terus yang berikutnya buah pelayanan itu harus ada. Bukan hanya diri kita yang kita selamatkan atau gara-gara diri kita orang lain tidak hadir ke gereja. Tetapi buah pelayanan itu harus ada. Semakin bertumbuh dari penerima tamu ke pendoa, singer, WL, pengkhotbah harus seperti itu. Harus ada buahnya dan orang lain melihat dari pelayanan kita orang lain diberkati. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak terlalu panjang dalam firman Tuhan ini, namun saya percaya apa yang kita bahas hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Bahkan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kehidupan ataupun dikatakan di sini kehidupan badai ataupun meskipun kehidupan dalam hidup kita ada badai yang terus datang silih berganti menerpa hidup kita, takkan menggoyahkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena persoalan yang kita alami itu dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji Tidak Tuhan. melebihi kekuatan kita. Tetapi kita yang selalu membesar-besarkan masalah. Kita yang sering mengungkit-ungkit masalah. Kita yang selalu mempermasalahkan masalah. Sehingga masalah itu semakin besar. Bahkan walaupun tidak ada masalah, kita sering permasalahkan menjadi ada masalah. Ini yang membuat kita lemah. Ini yang membuat kita suam-suam kuku untuk mengiring Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam firman Tuhan ini kita udah belajar bahwa teruslah kita berbuah dan semakin kuat. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang lemah lagi. Semua kuat. Jadi sehingga waktu buang itu sudah terjadi dalam hidup kita, buah itu sudah lebat, maka kita sebagai ranting kuat untuk menahannya. Katakan, saya harus kuat. Saya harus kuat. Haleluya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat kebersamaannya dalam firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita orang yang percaya akan terus berbuah dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya.